Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakalan bahas satu saham blue chip yang menurut gue punya prospek yang cerah dan valuasinya masih murah. Sama apa itu? Stay tune terus di video ini untuk tahu jawabannya. Oke, jadi saham blue chip yang gue maksud di sini itu saham Astra International atau ASII. Astra ini perusahaan holding company atau bisa juga dibilang perusahaan investasi yang punya portofolio bisnis yang beragam banget, terdiversifikasi banget dari berbagai macam sektor. Mulai dari otomotif, alat berat, kebun sawit, keuangan, teknologi, sama properti. Selain itu, Astra ini juga banyak ngelakuin investasi tanam modal di beberapa perusahaan, kayak Rumah Sakit Hermina dengan kode sahamnya HIL, sama investasi di startup teknologi kayak Goto, Halodoc, sama Sayurbox. Selama 10 tahun terakhir, Astra ini revenue-nya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Net profit-nya juga sama, naik turun dari tahun ke tahun. Tapi ini karena emang bisnisnya Astra ini yang sifatnya cyclical dan bergantung sama kondisi ekonomi. Kayak bisnis otomotif sama keuangan yang bergantung sama daya beli masyarakat, terus bisnis alat berat dan komoditas yang tergantung dari jumlah permintaan sama harga komoditasnya. Sisi positifnya, revenue sama labanya Astra masih dalam tren naik dalam 10 tahun terakhir, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang nggak tinggi, rata-rata cuma 4-7% aja per tahunnya. Secara profitability, Astra selama 10 tahun terakhir punya return on equity yang bisa dijaga minimal 10% dan di tahun 2022 ada di 15%. Jadi di tahun 2020, waktu bisnisnya Astra ini kena efek negatif dari pandemi COVID, di mana mobilitas orang itu berkurang dan penjualan mobil jadinya turun, Astra ini masih bisa punya return on equity 10%. Ini return on equity yang bagus banget, artinya Astra ini bisa ngasilin return yang gede dari uang yang mereka investasiin ke bisnisnya. Untuk net profit marginnya ini ada di 7-10%, ini termasuk kecil sebenarnya, yang artinya Astra ini bisnisnya kurang efisien, tapi ini masih bisa ditoleransi dengan return on equity-nya Astra yang tinggi. Terus untuk rasio balance sheet, Astra ini current rasionya bisa dijaga di atas 100%, ini bagus banget. Terus untuk liabilities to equity, selama 3 tahun terakhir udah bisa di bawah 100%. Ini juga bagus, karena artinya equity-nya udah bisa ngelunasin semua liabilities-nya Astra. Overall, Astra ini punya kemampuan bayar utang yang bagus. Terus untuk cash flow, ini cash from operation sama free cash flow-nya selama 10 tahun terakhir bisa konsisten positif dan dalam tren yang cenderung naik. Ini bagus banget karena artinya Astra ini selain dia cetak laba, dia juga bisa ngasilin uang cash yang nantinya bisa dipakai buat diputerin lagi ke modalnya untuk ekspansi bisnisnya, bisa juga buat investasi tanam modal ke perusahaan lain, atau bisa juga dibagiin ke investornya dalam bentuk dividen sama buyback saham. Free cash flow yang positif ditambah posisi uang kas setara kas yang gede banget, ini ngebuat Astra ini punya banyak uang yang nantinya bisa dipakai untuk investasi ke bisnisnya. Dan ini dipaduin sama return on equity-nya yang tinggi, ini gambaran kalau Astra ini masih bisa cetak laba yang gede dari uang yang mereka investasiin dan bisa terus compounding dalam jangka panjang. Sekarang kita bakal bahas gimana prospeknya Astra buat kedepannya. Apa aja yang bakalan jadi growth factor buat bisnisnya Astra. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisnisnya Astra yang berasal dari berbagai sektor perekonomian di Indonesia, mulai dari otomotif, jasa keuangan, tambang, infrastruktur, properti, sampai teknologi, ngebuat Astra ini seperti perusahaan yang mewakili ekonomi di Indonesia. Jadi faktor penentu pertumbuhan bisnisnya Astra secara jangka panjang, terutama untuk bisnis otomotif sama jasa keuangan, itu adalah seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua datang dari United Tractors atau UNTR. Jadi Astra ini targetin untuk tahun 2023 dia bakal ngeluarin belanja modal itu sampai 40 triliun rupiah dan 60% diantaranya itu bakalan dipakai buat ngembangin bisnisnya United Tractors atau UNTR. Di antaranya mereka mau upgrade alat berat yang mereka punya sama mau ganti alat berat yang udah rusak. Yang mana ini tentunya bisa ningkatin produktivitas dari UNTR. Selain itu, UNTR juga mau ekspansi bisnisnya ke bisnis tambang nikel dengan mereka akuisisi 2 perusahaan PT Stargate Pacific Resource sama PT Stargate Mineral Asia. Nah, potensi pertumbuhan dari UNTR ini penting buat bisnisnya Astra karena UNTR ini anak usaha yang nyumbang laba itu paling gede buat Astra daripada perusahaan anak yang lain. Yang ketiga itu investasi tanam modal. Astra ini perusahaan yang rajin banget investasi suntik modal ke perusahaan yang mereka anggap punya prospek yang bagus.
Dengan mereka punya persediaan uang cash yang gede ditambah free cash flow-nya yang positif, ngebuat Astra ini kedepannya leluasa banget buat investasi suntik modal ke perusahaan lain yang mereka anggap punya prospek yang bagus, terutama perusahaan startup. Dan itu tentunya bisa ngebantu pertumbuhan bisnisnya Astra buat kedepannya. Karena bukan cuma Astra dapat keuntungan investasi dari perusahaan-perusahaan ini, tapi Astra juga bisa integrasiin bisnis dari anak usahanya Astra dengan bisnis dari perusahaan-perusahaan ini yang mereka tanam modalnya ini untuk memperbesar sama memperkuat ekosistem bisnisnya Astra. Yang keempat, Equinix Joint Venture. Astra ini kedepannya mau bikin perusahaan patungan atau joint venture barengan sama perusahaan data center dari Amerika yaitu Equinix untuk ngebangun perusahaan data center di kota Jakarta. Dari joint venture ini nantinya Astra itu bakalan pegang 25% saham dan Equinix pegang 75% saham. Nah, joint venture ini juga bisa nantinya jadi sumber pertumbuhan yang baru buat bisnisnya Astra karena industri data center ini emang lagi berkembang banget di Indonesia dengan banyaknya permintaan data center untuk kebutuhan teknologi kayak big data, cloud computing, sama artificial intelligence. Ditambah juga pemain di industri data center ini belum terlalu banyak di Indonesia. Nah, ini bisa jadi sumber pertumbuhan yang cukup menjanjikan buat bisnisnya Astra. Tapi kita perlu tahu ya kalau Astra ini udah jadi perusahaan yang gede banget dengan revenue sampai ratusan triliun dan laba sampai 20-an triliun. Secara natural, makin gede suatu perusahaan, makin berat buat dia untuk tumbuh. Yang artinya ke depannya ini udah makin berat untuk Astra ini bisa numbuhin bisnisnya dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi overall, Astra ini punya banyak potensi pertumbuhan buat bisnisnya buat ke depannya. Tapi dengan ukuran Astra ini yang udah jadi perusahaan yang gede banget, kita nggak bisa expect pertumbuhan yang tinggi dari Astra untuk kedepannya. Secara valuasi, Astra ada di 1,2 kali PBV, 8,2 kali price to earning, sama 8,7 kali price to free cash flow. Dimana ini valuasi yang cukup murah untuk perusahaan blue chip kayak Astra. Jadi ini valuasi yang cukup menarik untuk buy saham Astra. Dan kalau kita hitung harga wajarnya saham Astra dengan metode discounted cash flow, kita pakai free cash flow tahunannya Astra yang terbaru itu sebesar 25 triliun, terus kita mau investasi untuk 20 tahun ke depan di saham Astra dengan asumsi growth atau pertumbuhan ke depannya itu 5% tiap tahunnya, which is kurang lebih sama dengan rata-rata pertumbuhan revenue sama profitnya selama 10 tahun terakhir. Terus asumsi valuasi price to free cash flow-nya di tahun ke-20 nanti itu ada di 10 kali, dan kita mau return 15% per tahun dari saham Astra, kita dapat di sini harga wajarnya Astra itu ada di 6.434. Jadi dengan harga wajarnya saham Astra yang ada di sekitaran 6.400-an, di harga sekarang nih di 6.275 ini masih sedikit undervalue dari harga wajarnya, dan ini ngebuat Astra di harga sekarang masih cukup menarik ya buat investasi jangka panjang untuk jangka waktu kurang lebih 20 tahun ke depan. Dan perlu kita tahu kalau harga wajar 6.400-an itu dengan anggapan kita mau return 15% per tahun dari saham Astra. Kenapa 15%? Karena Astra itu perusahaan yang cyclical. Jadi banyak ketidakpastiannya, jadi potensi resiko investasinya tinggi. Karena potensi resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi dari investasi di saham Astra. Jadi di harga 6.400 atau di bawahnya, perkiraan return investasi dari saham Astra itu ada di sekitaran minimal 15% per tahun. Overall, saham Astra ini cukup menarik di harga sekarang. Dia punya fundamental yang bagus, profitability-nya juga bagus, dan prospek bisnisnya ke depannya juga bagus. Cuma untuk gue sendiri ya, untuk saham Astra ini gue mau ada margin of safety sekitaran 10-20%-an, karena balik lagi ya, Astra ini perusahaan yang sifatnya itu cyclical. Jadi tingkat ketidakpastiannya cukup tinggi, makanya gue mau margin of safety supaya bisa minimalisir resiko investasi di saham Astra. Jadi kalau gue sendiri, dengan harga wajarnya Astra itu ada di 6.400-an, dan gue mau margin of safety 10-20%-an, gue baru mau beli saham Astra itu di harga sekitaran 5.000 sampai maksimal itu 5.800-an. Oke, itu dia saham blue chip yang punya prospek cerah dan valuasi murah, yaitu saham ASII. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like dan jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan bukan ajakan untuk jual beli saham. Keputusan balik lagi ke tangan kalian masing-masing dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.